Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wow, ternyata itu pulau termewah di Kepulauan Seribu. Wajar saja asisten Brian seolah memamerkan ketajiran bos. Untuk datang saja bukan orang sembarangan, apalagi untuk memiliki saham di sana, batin Nisa. Begitupun Repan dan Randy yang berdecak kagum akan kemewahan pulau itu. Ternyata salah satu pulau termewah yang berada di Kepulauan Seribu. Aku nggak nyangka kakak bahkan punya saham di sana. Tahu gitu, harusnya kita sering berlibur ke sana bersama keluarga besar kita, Kak. Kenapa kakak nggak bilang sih? Celetuk Repan. Kakak bukan pemilik di sana, Rep. Aku hanya menanam sedikit saham di sana agar jika aku butuh refreshing dan menenangkan diri, kakak bisa ke sana kapan saja tanpa dipersulit dengan penyewaan private speedboat atau harus reservasi lebih dulu. Kakak memang berencana membawa semua keluarga ke sana, tapi kita semua tidak pernah punya jadwal kosong yang sama. Jadi kakak menunda untuk mengajak kalian berlibur ke sana, jelas Daniel. Oh iya deh kak, lain kali kita liburan bersama ke sana saat adik-adik libur sekolah nanti, ujar Repan. Iya, terserah kamu aja, nanti bilang saja sama Brian, biar Brian yang menyiapkan semuanya, saut Daniel. Akhirnya mereka sampai di marina. Brian menelpon pengurus speedboat pribadi milik Daniel yang ternyata sudah berada tidak jauh dari speedboat yang ditambatkan. Mereka pun naik ke atas speedboat dan berangkat menuju Pulau H. Sesampai di pulau yang dituju, kecuali Daniel dan Brian, semua orang berdecak kagum, terutama Nisa yang langsung saja menuju pantai berpasir bersih. Nisa membuka alas kakinya, membiarkan air laut menyentuh kakinya. Nisa tampak bahagia membuat Daniel dan yang lain tersenyum. Nisa bisa menikmati liburan ini adalah anugerah untuk mereka, karena tujuan kepergian mereka memang untuk Nisa. Daniel pun tidak berkomentar apa-apa, hanya tersenyum kecil melihat tingkah Nisa. Ibu terus saja mengucapkan terima kasih. Berkat Daniel, akhirnya Nisa bisa sesenang ini. Nak, ganti pakaian dulu. Lagi pula mataharinya sudah masih terik. Sebentar lagi saja main airnya. Kalau udah lebih teduh, nanti malah kamu pusing, teriak ibu mengingatkan. Nisa pun patuh dan mendekati sang ibu, seperti seorang anak kecil yang patuh pada sang ibu pada saat sang ibu melarang. Nisa langsung menggandeng ibunya sambil tersenyum senang. Iya bu, habis pasirnya bersih banget, bikin Nisa jadi cepet-cepet main pasir. Tapi karena ibu melarang, jadi Nisa bakal tunda sampai sore nanti, ucap Nisa dengan wajah sumringah. Ibu dan yang lainnya tersenyum mendengar jawaban Nisa. Tak lama Brian datang memberikan kunci kamar yang akan mereka tempati. Ternyata karena keasikan, Nisa sampai tidak tahu jika Brian sudah masuk dan mengambil kunci-kunci untuk kamar mereka semua. Akhirnya dengan diantar dua pekerja pilah, mereka menemukan kamar mereka. Ibu langsung membersihkan diri sebelum merebahkan tubuhnya. Ibu yang sudah berumur cukup lelah dengan perjalanan hari ini. Nisa berganti dengan ibu. Saat ibu mandi, Nisa melihat pemandangan pantai dari jendela kamarnya. Nisa menarik napas panjang dan menghembuskan napasnya perlahan. Nisa mencari ketenangan yang seolah sirna beberapa hari ini. Senja akhirnya datang juga. Nisa keluar dari kamarnya. Ibu sedang tertidur pulas. Nisa tak tega untuk membangunkannya. Mungkin ibu terlalu lelah akibat perjalanan yang tidak direncanakan ini. Nisa menyusuri tepi pantai dengan pakaian simpel dan sederhananya. Nampak beberapa orang dengan bikini, berenang atau hanya sekadar tiduran di pasir pantai. Beberapa orang yang Nisa lewati pun meski terkesan santai namun terlihat kemewahannya. Berbeda dengan Nisa yang hanya memakai pakaian santai yang murah. Beberapa orang sempat memperhatikan Nisa, namun dengan acuhnya Nisa melewati mereka. Toh jika sama-sama di sini, artinya mereka sama-sama tamu di pulau ini. Namun untuk apa malu hanya karena pakaian, pikir Nisa. Nisa terus saja melewati mereka, menuju sebuah tempat yang disebut jetty atau dermaga. Nisa memandang ke laut lepas, melepaskan semua beban di dadanya. Menghirup dalam-dalam udara segar, tepi laut yang bersih, memandangi birunya laut, membuat Nisa merasakan kedamaian. Kenapa aku harus mempedulikan tatapan orang? Bos mengajakku ke sini agar aku bisa menikmati udara laut yang segar. Biarkan saja mereka berpikir semaunya.
Toh aku kesini bukan mereka yang bayar, batin Nisa. Saat sedang menikmati laut lepas dan pasir putih, dari belakang ada seseorang yang mengenakan jaket di bahu Nisa. Nisa sempat terkejut dan dengan cepat menoleh ke belakang. Ternyata Daniel yang melakukannya. Nisa hanya tersenyum kecil sebagai ucapan terima kasih. Matanya kembali memandang lautan tanpa bicara sepatah kata pun. Entah dari mana Daniel datang, Nisa bahkan tidak penasaran dan enggan untuk bertanya ataupun menolak jaket Daniel. Nisa benar-benar sedang menikmati kedamaian yang hilang beberapa hari ini. Kenapa sendirian di sini? Sore hari anginnya makin kencang. Kenapa kamu hanya mengenakan kaos tipis? Kamu bisa masuk angin nantinya, ucap Daniel memulai pembicaraan. Gak apa-apa bos, sebenarnya saya ingin angin-angin itu menyentuh kulit saya. Saya suka seolah beban saya ikut terbawa angin yang melewati saya. Kenapa bos di sini? Lihat mereka jadi memperhatikan kita, ucap Nisa sambil menunjuk dengan dagunya. Hehehe, sejak tadi saya lihat mereka memperhatikanmu. Mungkin mereka pikir kamu bidadari yang baru turun dari langit, canda Daniel. Hehehe, mereka bukan berpikir begitu bos, tapi mereka pikir kenapa gadis dengan pakaian murahan itu bisa ada di sini. Apa dia sedang menemani om-om atau sedang dibayar orang kaya untuk menemani di sini? Itu yang mereka pikirkan lewat tatapan mata mereka. Hah? Apa menurutmu mereka benar-benar memikirkan itu? Apa perlu saya mendatangi mereka dan mengatakan bahwa kamu calon istri dari Daniel Amibayu Kim, agar mereka merubah pemikiran mereka dan tidak sembarangan berpikir tentang kamu, ucap Daniel sedikit kesal. Hahaha, udah jangan buat keributan. Bos mengajak saya ke sini bukankah agar saya menikmati ketenangan? Kenapa harus ribut dengan hal-hal yang tidak penting? Lagi pula pemikiran mereka tidak mengusik saya. Walaupun kita sanggah, tetap saja mereka akan berpikir saya hanya menemani pria kaya untuk menginap di sini, ujar Nisa duduk. So tahu kamu pikir kamu itu peramal, bisa tahu isi pikiran orang. Udah kita balik, anginnya sudah semakin dingin, kita siap-siap makan malam. Ibu pasti sudah lapar, ayo, ucap Daniel dan langsung menggandeng tangan Nisa. Beberapa orang memperhatikan mereka. Mungkin mereka mengenali Daniel yang sudah pasti terkenal apalagi di kalangan kaum borjuis. Tatapan heran mereka saat Daniel menggandeng Nisa pun terlihat jelas. Namun dengan acuh, Daniel terus menggandeng Nisa meski Nisa sudah mencoba menyuruh Daniel melepaskan. Bos, lepasin. Mereka memperhatikan kita. Kita nggak sedang mau nyebrang. Lepaskan bos, ucap Nisa pelan. Udah diam, ikut aja. Jangan selalu ngebantah. Kalau aku lagi melakukan sesuatu, kamu bisa kan? Bisik Daniel pelan. Nisa akhirnya menurut dan diam saja saat Daniel bahkan mengantarnya ke kamar. Ibu sudah membersihkan diri dan terlihat lebih segar. Kelelahan yang tadi terlihat seolah telah menghilang. Benar kata Daniel, ibu sudah lapar, namun menunggu putrinya kembali untuk makan bersama. Duh, nak Daniel, apa Nisa bikin repot lagi? Tanya ibu yang sebenarnya sejak tadi mencari Nisa. Namun karena baru bangun tidur, ibu memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Iya bu, dia selalu bikin saya repot. Masa dia bilang saya harus marahin orang-orang yang berpikir buruk tentangnya? Saut Daniel dengan mimik wajah dibuat serius. Apa benar gitu Nisa? Kenapa kamu mau nak Daniel memarahi semua orang? Kan kasihan. Apa kata orang kalau dia tiba-tiba memarahi orang-orang? Omel ibu sambil melihat ke arah Nisa. Ya ampun bu, percaya amat sama omongan dia. Yang bener tuh kebalikannya. Udah, Nisa mau mandi dulu, ujar Nisa sambil melangkah ke kamar mandi. Hehehe, senang akhirnya dia kembali seperti itu, ucap Daniel sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Loh, jadi yang bener nih siapa? Kalian ini orang tua malah dibuat bingung, rutuk ibu yang kebingungan. Maaf bu, Daniel sengaja biar Nisa bisa ngebantah gitu. Saat dia nurut, dunia terasa sepi. Ya udah, ibu mau bareng Daniel atau nungguin Nisa? Tanya Daniel akhirnya setelah melontarkan kata-kata ambigunya. Ibu nungguin Nisa aja, nanti dia malah ngilang lagi kalau ditinggal. Kamu duluan aja sama yang lain, saut ibu. Baiklah bu, oh iya nanti ibu dan Nisa langsung ke bagian restoran aja. Kalau nggak tahu bisa nanya pekerja di sini, biar bisa antarin sekalian. Daniel permisi dulu ya bu, pamit Daniel akhirnya. Ibu hanya mengangguk dan tersenyum. Setelah Daniel menjauh, ibu menutup pintu kamarnya.
Tak lama Nisa keluar dari kamar mandi. Matanya sekilas seperti mencari sesuatu. Ibu yang seolah paham langsung bicara tanpa perlu Nisa bertanya. Nak Daniel sudah duluan ke restoran, ibu sengaja nungguin kamu. Ya udah, cepetan nak, ibu udah lapar banget. Dari tadi cemas nungguin kamu. Malah jadi nambah lapar, ucap ibu. Nisa kaget mendengar ucapan sang ibu dan langsung pura-pura sibuk merapikan dirinya. Siapa juga yang najain dia, Bu? Nisa cuma mau cari ikat rambut. Tadi yang Nisa pakai, ibu mah suka asal nebak aja. Saut Nisa langsung pura-pura mencari ikat rambutnya. Iya, ya udah buruan, gak enak kalau Nak Daniel malah jadi nungguin kita buat makan. Desak ibu agar Nisa lebih cepat. Iya Bu, salahnya sendiri, kenapa nungguin kita? Kan dia bisa mulai makan lebih dulu, gerutu Nisa. Hus, kamu ini gak sopan gitu nak. Nak Daniel udah baik banget sama keluarga kita. Harusnya kamu memperlakukan dia dengan baik, nasihat ibu. Iya ibundaku tersayang, udah ngomelnya, nanti makin lapar loh. Yuk kita keluar, bujuk Nisa menghentikan omelan ibunya. Mereka langsung menuju restoran dengan diantar salah satu pekerja di sini. Karena tadi ibu bertanya letak restoran di sini, dan dengan cepat pekerja itu langsung mengantarkan ibu dan Nisa. Daniel menyambut mereka dengan senyum. Nampak Randy, Revan dan asisten Brian. Mereka hendak memulai makan malam mereka.